Yang berikutnya tadi Mbak Tasya, masalah Harun Masiku atau HM, demo banyak, ya pasti akan kami respon. Ya, kami akan melihat perkembangan sudah sejauh mana, ya kerjasama penyelidikan dan lain-lain. Ini hutang yang memang sudah cukup lama. Sejak terungkap pada 2020, kasus Harun Masiku telah menjadi utang besar KPK kepada publik. Bukan saja karena begitu sulitnya menangkap Harun, KPK juga seolah loyo menyidik nama lain yang mencuat di persidangan kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024 dari fraksi PDIP itu. Dalam sidang, kader PDIP Saiful Bahri yang terbukti menyuap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan menyebut sumber uang berasal dari Hasto Kristianto. Namun bertahun-tahun sekjen PDIP itu tidak tersentuh hingga barulah Juni lalu ia diperiksa penyidik KPK. Tidak hanya itu, pertengahan Desember KPK memeriksa pula mantan Menkumham yang juga kader PDIP, Yasona Lauli. Yasona diperiksa terkait dengan perlintasan Harun Masiku selama jadi buron dan permintaan fatwa ke MA terkait dengan posisi pergantian caleg terpilih yang meninggal dunia. Perkara yang menjerat Yasona di insiden perlintasan Harun juga terus dikuak. Pada awal 2020, Harun yang sudah masuk DPO dapat bolak-balik Jakarta-Singapura. Dalih kala itu adalah keterlambatan masuknya data imigrasi ke server Ditjen Imigrasi. Kemarin, atau sehari setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka suap, KPK mengeluarkan surat larangan berpergian ke luar negeri untuk Yasona dan Hasto. Hasto sendiri ditetapkan pula menjadi tersangka untuk kasus lainnya, yakni perintangan penyidikan. Ia disebut KPK memerintahkan anak buahnya merendam ponsel Harun. Berdasar pengakuan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, penetapan tersangka bagi Hasto sebenarnya juga sudah diusulkan sejak 2020. Ini karena bukti yang dianggap cukup dari operasi tangkap tangan atau OTT pada Wahyu kala itu. Namun justru pimpinan KPK saat itu yang ingin Harun tertangkap dulu ketimbang memproses Hasto. Dengan begitu, termasuk dari pemeriksaan terbaru, maka tidak aneh jika terperiksa dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Begitu pula dengan pencegahannya ke luar negeri. Malah tentu mandeknya kasus ini yang patut membuat kita curiga akan adanya tekanan politis. Apalagi minggu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengatakan akan mendatangi KPK jika Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Tegas kita nyatakan bahwa tekanan politis, baik dari penguasa ataupun oposisi, seharusnya sama-sama tidak mendapatkan tempat di mata hukum. Kita mesti mendorong agar Komisi Anti Rasuah itu benar-benar membayar lunas utang kasus Harun Masiku pada bangsa ini tanpa ada tekanan maupun kepentingan lain di luar kepentingan penegakan hukum. Caranya tentu saja dengan sesegera mungkin membawa kasus Hasto ke pengadilan. Mudah-mudahan seperti itu. Prioritas terhadap masalah-masalah kasus besar, kami berharap kasus yang bisa kita lakukan, bisa tangani adalah kasus-kasus yang besar. Nah, bagaimana caranya? Nanti dengan memanfaatkan LH dari PPATK, ya, kemudian bekerja sama dengan BPK, ya, kemudian case building. Nah, harapan seperti itu bisa mengungkap kasus-kasus yang besar. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Hasto Kristianto yang juga adalah Sekjen PDI Perjuangan berstatus tersangka untuk dua kasus sekaligus, yaitu kasus penyuapan dan kasus perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku. Untuk kasus pertama, yaitu penyuapan, agaknya kecil kemungkinan berlanjut ke tahap penyidikan hingga penuntutan. Apalagi besok lusa sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto mulai digelar setelah sempat tertunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran pihak KPK selaku termohon. Pra-peradilan ini diajukan sekaligus untuk 2 perkara, yaitu penyuapan dan perintangan penyidikan. Sebelum lanjut, disclaimer dulu bahwa analisis ini bukan dari sisi delik hukum, melainkan dari sisi logika atas berbagai fakta yang telah terjadi seputar peristiwa Harun Masiku. Harun Masiku sendiri sejak perkaranya digelar tahun 2020 hingga saat ini belum tertangkap, bahkan belum jelas keberadaannya. Untuk kasus pertama yang disangkakan kepada Hasto,
yaitu turut menyuap dalam arti menyediakan uang suap rasanya sulit untuk diteruskan ke tahap penyidikan. Katakanlah misalnya ada saksi yang menerangkan kebenaran hal itu. Artinya buktinya valid, tapi memunculkan pertanyaan, penerimanya siapa? Bukankah perkara penyuapan mesti ada pihak pemberi suap dan mesti ada pihak penerima suap? Jika yang dimaksudkan adalah mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan anggota Bawaslu Tio, tidak ada hubungannya, karena kedua orang tersebut beserta satu orang lagi yang mengantarkan uang terjaring OTT KPK. Sedangkan Hasto tidak termasuk dalam OTT tersebut. Kemudian, dalam persidangan disebutkan bahwa uang itu berasal dari Harun Masiku untuk memuluskan dirinya menjadi anggota DPR RI dalam PAW 2019-2024. Waktu itu, baik pemberi maupun penerima tidak menyebutkan nama Hasto. Jadi berdasarkan logika, yakin atau tidak yakin, maupun suka atau tidak suka, Hasto tidak bisa dijerat menjadi tersangka dalam kasus penyuapan tersebut. Yang mungkin bisa melibatkan Hasto adalah keterangan Harun Masiku dan kuncinya di situ. Jika Harun Masiku menyebutkan uang itu dari Hasto atau sebagian dari uang yang menjadi suap itu, maka Hasto bisa menjadi tersangka sebagai turut serta dengan tersangka utamanya Harun Masiku. Tapi Harun Masiku masih raib entah kemana. Tanpa kehadiran Harun Masiku, Hasto tidak bisa dijerat. Itu pun tergantung isi keterangan Harun Masiku sebagai subjek perkara. Berbeda dengan kasus kedua, yaitu perintangan penyidikan, maka Hasto sangat mungkin dilanjutkan perkaranya karena tidak memerlukan pihak kedua seperti perkara penyuapan. Hasto bisa saja lanjut menjadi tersangka sebagai subjek pelaku yang menghalangi upaya penyidikan oleh KPK terhadap Harun Masiku. Seperti apa perkembangan kasus ini? Kita tunggu saja hasil pra-peradilan yang segera akan dimulai. Mari kita menggunakan pikiran jernih dalam menyikapi berbagai hal, karena hanya dengan pikiran jernih kita bisa netral sehingga dapat mencerna hal-hal sekitar dengan benar. Terima kasih, sampai jumpa. Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yunto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.